Amsal 29 ayat ke-18, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Ini terjemahan LAI atau terjemahan baru TB. Tapi kalau kita lihat dalam terjemahan King James dikatakan bila tidak ada visi, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Bapak Ibu, visi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah kemampuan untuk melihat pada inti persoalan. Ini merupakan suatu pandangan atau menjadi suatu wawasan. Ya, seseorang yang berkata, saya akan begini ke depan, padahal itu belum terjadi. Kita akan bangun ini di depan, kita akan kerjakan ini ke depan. Itu adalah sebuah pandangan, itu adalah sebuah wawasan. Dan pada dasarnya orang yang memiliki visi, selalu dia akan berjalan satu langkah lebih maju daripada orang-orang yang menjadi helper. Jadi kalau saudara dan saya punya visi, menghidupi visi, Anda selangkah lebih maju dari orang lain. Apa itu sudah terjadi? Belum. Tapi Anda punya pandangan, Anda punya wawasan. Ketika seseorang kita ada dalam Tuhan, dan kita memiliki Tuhan, kita memiliki janji-janji Tuhan, dan berjalan dalam janji-janji itu, maka kita selangkah lebih maju dari orang lain. Bapak Ibu perhatikan bahwa setiap orang lahir itu dengan visi yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Ya. Setiap orang yang lahir itu sudah diberikan visi oleh Tuhan. Namun tidak semua orang menghidupi visi itu. Tidak semua orang juga mengetahui bahwa Tuhan telah memberikan kepadanya visi. Amin. Sehingga banyak orang yang hidupnya sembarangan. Banyak orang yang tidak fokus. Banyak orang yang tidak sampai pada tujuan. Banyak orang yang berhenti. Banyak orang yang ngomel. Banyak orang yang bersungut-sungut. Saya percaya ketika seseorang punya visi, maka dia hidupnya tidak liar. Kata Alkitab tadi, bila tidak ada wahyu menjadi liar rakyat. Ketika seseorang punya visi, maka dia akan terkontrol. Dia punya tujuan. Dia akan punya fasilitas. Dia punya kekuatan untuk membawa dia sampai kepada gunung-gunung kemenangan, kepada lembah-lembah berkat, sampai kepada ketinggian demi ketinggian, kepada level-level rohani yang sudah Tuhan tentukan. Karena dia tidak menjadi liar. Dia tidak terkendali maksudnya. Dan saat kita dipilih, saat kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi anaknya, maka Tuhan telah memberikan visi yang harus kita emban sebagai alat di tangannya. Gereja lokal ini punya visi, yaitu menjadikan Yesus tinggal dalam kita. Have Jesus live in us. Menjadikan Yesus tinggal dalam kita. Gereja lokal ini punya misi, namanya PEACE, P-E-A-C-E, planting the churches, menanam gereja baru, equip the saint, care for the sick, assist the poor, kemudian educating the next generation. Itu misinya. Sangat jelas. Ya, perbedaannya begini, ketika kita berada di luar jangkauan Tuhan, kita hidup dengan visi diri sendiri. Orientasinya untuk kepentingan diri. Visi yang dari Tuhan itu tidak berfokus hanya untuk diri sendiri. Visi daripada Tuhan itu selalu fokusnya kepada dunia, kepada orang lain, dan kepada kerajaan Allah. Tidak kepada diri sendiri. Jadi ketika kita dapat visi dari Tuhan, terima visi dari Tuhan, kita menghidupi visi itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi itu untuk orang lain, untuk kota kita, untuk bangsa kita. Namun kalau ketika Bapak Ibu dan saya lahir baru, visi yang kita emban adalah untuk menjadi berkat bagi banyak orang, supaya kepentingan orang lain itu terpenuhi. Bapak Ibu dan saya diberikan visi, contoh, untuk kita melayani orang lain, untuk assist the poor atau care for the sick, untuk kita mendoakan orang sakit, untuk kita menolong orang-orang yang lemah. Maka itu tidak fokus untuk diri sendiri, untuk kepentingan orang lain.
Ketika kita dikasih karunia oleh Tuhan, kemudian kita melayani orang lain dengan karunia itu, maka itu bukan untuk dapat nama baik, untuk dipuji oleh orang lain, tapi untuk orang lain menjadi berkat dengan kehadiran kita, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, perhatikan letak perbedaannya, bahwa dikatakan pada awalnya begini, bahwa visi itu adalah bukan untuk, pada dasarnya visi kita adalah untuk, visi diri sendiri adalah kepuasan, untuk ego semata kita. Tapi visi dari Tuhan adalah untuk kemuliaan namanya. Jadi, kalau visi pribadi itu untuk ego, nama baik, nama besar, untuk supaya orang tahu siapa saya, supaya saya terkenal. Jadi pelayanan, pekerjaan itu bukan supaya mencari nama, Bapak Ibu. Tapi sesungguhnya semua yang Tuhan percayakan kepada kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Jadi visi besar kita yang dipercayakan kepada Tuhan adalah untuk memuliakan Tuhan. Berarti hal yang pertama begini, kalau untuk memuliakan Tuhan, maka kita harus menemukan visi kita. Orang yang tanpa visi, maka hidupnya akan liar. Tapi mereka yang mempunyai visi, maka mereka punya tujuan hidup, kemana mereka akan pergi, di mana mereka akan sampai, di mana mereka akan berjalan, di mana mereka akan tinggal, di mana mereka akan berjejak, di mana mereka akan mulai memaksimalkan potensi, mereka tahu. Jadi Bapak Ibu, hal pertama, untuk Bapak Ibu dan saya memuliakan Tuhan, itu artinya kita punya visi adalah kita harus menemukan visi itu. Kita harus menemukan visi dari Tuhan. Dan ketika kita telah berada dalam sebuah hubungan yang baik dan harmonis dengan Tuhan, maka Ia akan menyingkapkan visi yang akan Tuhan berikan kepada umatnya. Ya, ketika Tuhan berikan visi kepada Musa, maka ada banyak tantangan. Selamatkan umat Israel. Tuhan berkata, lalu Musa berkata, aku tidak pandai bicara. Lalu Tuhan pilih kakaknya Harun menjadi juru bicara. Setelah Harun siap, dan Musa berkata, iya Tuhan. Tapi Tuhan berkata, aku akan mengeraskan hati Firaun. Sebuah visi dari Tuhan. Kalau kita menemukan visi dari Tuhan, maka pasti ada tantangan. Visi tanpa ada tantangan, maka bukan dari Tuhan. Bapak Ibu jangan berpikir ketika Tuhan bicara sesuatu kepada kita, maka itu jalan tol, tidak. Justru ketika Anda terima sesuatu dari Tuhan, menemukan visi dari Tuhan, pasti ada tantangan. Musa mengalaminya. Ya. Yusuf mengalaminya ketika Tuhan berikan dia mimpi, bahwa dia akan menjadi vision, bahwa dia akan menjadi pemimpin bagi saudara-saudaranya, bahkan kakak-kakaknya, bahkan papa mamanya, bulan, bintang, matahari, sujud menyembah kepadanya. Dia bermimpi bahwa dia akan menjadi pemimpin bagi mereka. Ternyata dia mengalami di mana dia dibuang ke dalam sumur, dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Dia mengalami yang namanya 13 tahun tidak mengenakan. Sampai akhirnya Tuhan menggenapi janjinya bagi dia. Ya. Jadi ketika kita dapat visi dari Tuhan, menemukan visi dari Tuhan, pasti ada tantangan. Ya. Visi itu datang bisa mungkin melalui bakat, melalui talenta, bisa juga datang, ya, mungkin dari setiap masalah, pencobaan, mungkin dari penglihatan, dari doa-doa kita, mungkin juga dari nubuatan hamba-hamba Tuhan yang Bapak Ibu terima. Anda bisa dapat diberikan visi oleh Tuhan di situ. Ada arahan Tuhan, ada guidance Tuhan. Dan Tuhan Yesus pernah mati. Betul. Dan untuk dia sebagai benih yang jatuh ke dalam tanah, tapi 3 hari bangkit kembali. Visi itu seperti benih yang jatuh ke dalam tanah. Ya. Atau firman Tuhan yang datang ditaruh dalam hati kita. Butuh proses, butuh waktu, supaya benih itu tumbuh. Butuh waktu supaya Anda bertumbuh secara rohani dan berbuah secara rohani. Jadi Tuhan mau kita harus datang mencari Dia. Maka kita akan dapat perkenanannya. Sehingga visi itu ketika dinyatakan pada kita, maka kita akan memiliki keintiman lebih. Orang yang semakin dekat dengan Tuhan harus semakin mencintai Tuhan, memiliki keintiman dengan Tuhan lebih. Orang yang dipercayakan karunia-karunia bukan semakin menjauh dari Tuhan, bukan punya visi pribadi mencari pengakuan manusia. Tidak. Pelayanan kita bekerja di dunia marketplace tujuannya bukan untuk mencari pengakuan manusia, tapi untuk memuliakan Tuhan. Artinya semakin kita intim dengan Tuhan, maka
Kita harus minta tuntunan Tuhan agar kita menerima visi yang lebih jelas, visi yang akan membawa kita sampai kepada tujuan. Selama kita muda, maka saudara dan saya harus dipimpin oleh visi. Yusuf dipimpin oleh visinya ketika dia berumur muda, 17 tahun. Dia diberikan visi oleh Tuhan. Sehingga kita bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan dan memuliakan Tuhan dengan semuanya itu. Banyak kali orang ketika minta visi dari Tuhan, mencari visi dari Tuhan, dia mengambil waktu berdoa, berpuasa, membaca firman. Dia memiliki kerinduan yang lebih, hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Dia bergumul untuk dia menerima visi. Saya percaya bahwa ketika Bapak Ibu dan saya melakukan ini, mencari visi dari Tuhan. Ketika Tuhan kasih kepada saudara, mulai uji, lalu mulai hidupi itu. Kalau Anda yakin itu dari Tuhan, hidupi itu. Saya punya, misalnya Anda berdoa, lalu Tuhan katakan, ayo kamu kerja, buat restoran, bangun restoran. Anda harus belajar tentang restoran, apa yang harus Anda, produk apa yang akan Anda jual, makanan apa yang Anda jual, apakah stylenya Indonesian food, ataukah Anda punya makanan Eropa, atau makanan apa yang Anda bisa untuk jual. Lalu siapa yang harus masak, koki siapa, bagaimana waitersnya, bagaimana kasirnya, bagaimana cooknya, siapa orang-orang yang akan nolong saudara, siapa yang Anda akan angkat jadi manajer, di mana tempatnya, untuk Anda akan jadikan restoran ini, berapa harganya. Anda mulai menyusun seluruh perencanaan, itu namanya Anda punya visi. Sekalipun ketika dikasih visi, Anda belum punya uang, tapi Anda sudah merancang sebuah perencanaan yang bagus. Waktunya ketika Tuhan memberikan kepada Anda keuangan, Anda sudah siap menjalani itu. Makanya tadi saya katakan bahwa visi itu, yang pertama adalah kita harus menemukan itu visi dari Tuhan. Ada kalanya ketika visi dari Tuhan diberikan, kita mungkin belum punya kemampuan untuk melakukannya, tapi Anda sudah menerima arahan dari Tuhan karena keintiman yang Anda bangun dengan Tuhan, sehingga Tuhan berikan kepada saudara dan saya sebuah visi untuk sebuah mimpi masa depan. Yang kedua, ketika visi Tuhan berikan kepada saudara, maka berjuanglah untuk visi itu. Setelah kita menangkap visi itu, maka saudara dan saya doakan uji visi itu. Kalau kita merasakan damai, sejahtera, sukacita, Anda merasakan semangat, Anda merasakan kepuasan, sekalipun Anda belum lihat bahwa kerjaan itu sudah jalan, bangunan itu sudah jadi, tapi ada damai, ada sebuah kepuasan, ada sebuah semangat, ada sebuah passion yang ada dalam hati kita, maka berjuanglah untuk visi. Doakan terus. Dan semakin kita tenggelam dalam visi itu, kita justru akan mendapatkan hal-hal yang baru, hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia, ide-ide yang cemerlang. Anda mulai lakukan itu. Ya. Anda mulai lakukan itu. Ketika saudara lakukan ini, maka hidupmu akan bergairah. Visi biasanya itu membutuhkan sebuah proses dan jangka waktu yang panjang. Jadi bukan jangka pendek, saudara. Sebuah visi itu tidak datang Anda hari ini dapat visi kemudian berharap besok jadi, itu nggak ada, saudara. Dia selalu mengalami sebuah proses jangka panjang. Tadi saya umpamakan bahwa seperti benih yang jatuh ke dalam tanah. Maka dia akan mengalami proses di mana benih itu akan mengkerut, kemudian kulitnya terkupas, kemudian akarnya masuk ke dalam tanah, menembus lapisan tanah, akarnya menemukan sumber air, baru tunas kecil keluar, batang kecil, kemudian jadi batang yang lebih besar, ranting-ranting keluar, dan tiba waktunya di mana dia menerima cahaya matahari, terjadi fotosintesis. Ya. Waktu pagi terdengar kicauan burung, stomata daun, mulut daun terbuka, menerima sinar matahari, terjadi fotosintesis, maka bulir-bulir keluar, buah keluar, kemudian dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ada sebuah proses waktu yang panjang, sehingga orang akan menikmati sebuah visi. Nah, selama rentan waktu itu, kita akan mengalami kelelahan, kita akan mengalami kejenuhan, kita akan mengalami hal-hal yang sepertinya ini abnormal gitu ya. Padahal sebenarnya itu normal sesungguhnya. Karena waktu itu adalah ujian.
Penguji, maksud saya, waktu itu adalah penguji yang terbaik. Apakah visi itu Anda tetap jalani, Anda tetap hidupi, atau Anda berkata, ini mungkin saja mungkin hayalan saya. Waktu adalah hal yang terbaik untuk menguji visi itu. Jadi ketika Bapak Ibu dapat visi dari Tuhan, maka pengujinya adalah waktu. Apakah ini berasal dari Tuhan, atau cuma sekedar emosi sesaat, atau sekedar hayalan yang kita bangun dalam pikiran kita. Ya, maka kita harus butuh sebuah hati yang mau berjuang, berjuanglah untuk visi itu. Ya. Gereja lokal ini punya visi, punya mimpi, punya nilai. Maka semua pekerja, semua yang jemaat yang ada dalamnya harus berjuang untuk visi itu tergenapi dalam gereja ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Hal yang ketiga itu adalah ketika yang pertama tadi, bahwa kita harus datang menemukan visi dari Tuhan. Ketika Tuhan kasih, maka kita harus berjuang untuk visi itu. Yang ketiga, kejujuran dan integritas. Kenapa sampai perlu ada kejujuran dan integritas? Waktu saya baca tentang Yusuf, masih ingat cerita Yusuf? Dia dijual ke Mesir, dia menolak rayuan istri Potifar. Kemudian dia dijebloskan ke penjara. Namun Yusuf tidak pernah melepaskan mimpinya, visinya itu. Atau dia tidak pernah meragukan pemberi visi itu, yaitu Tuhan. Dia tidak pernah meragukan itu. Ya, dia tetap percaya bahwa mimpinya satu waktu pasti akan terjadi. Demikian juga, saudara dan saya harus memiliki integritas yang benar. Integritas itu apa sih? Sikap hati, kejujuran, mulut dan hati sama. Integritas yang benar di hadapan Tuhan. Jadi ketika persoalan datang, maka tadi sebuah visi itu tanpa tantangan, itu bukan visi dari Tuhan. Jadi ketika ada masalah, ada persoalan, maka Tuhan mau kita punya sikap hati yang benar, integritas dan kejujuran di hadapan Tuhan. Jadi belajar bersyukur, belajar percaya bahwa kita selangkah lagi lebih dekat kepada tujuan. Selangkah lagi kita akan sampai di pelabuhan kesukaan. Jadi apapun yang kita alami, sebenarnya itu adalah proses dari Tuhan untuk membawa kita, melempar kita lebih dekat kepada tujuan. Amin. Memang tidak selamanya proses itu indah dan baik. Mungkin kita tersandung oleh masalah. Mungkin beberapa jatuh, beberapa mengalami pencobaan. Tapi mari hari ini bangkit kembali, natap kembali masa depan. Punyalah kejujuran dan integritas. Datang kepada Tuhan. Kalau kita punya masalah, kita tersandung, kita jatuh, mohon pengampunan. Datang minta ampun pada Tuhan. Itu adalah jalan yang terbaik untuk kita mereposisi hati kita dan kembali kepada jalan yang benar. Bangun kembali hubungan dengan Tuhan. Kalau hubungan kita sudah jauh dari Tuhan, sudah tidak punya lagi waktu-waktu doa secara pribadi, tidak punya lagi waktu baca Alkitab secara pribadi. Ini waktunya untuk kita jujur dan punya integritas. Datang dan akui di hadapan Tuhan. Jangan tenggelam karena masalah. Jangan tenggelam karena persoalan. Jangan kalah karena dosa. Tapi berbalik kembali kepada Tuhan. Supaya Anda dan saya menemukan jalan keluar. Amin. Selama saudara dan saya masih ada nafas di kandung badan istilahnya, maka itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk memperbaharui diri sehingga hidup saudara dan saya menjadi lebih baik. Karena visi itu adalah bersumber dari Tuhan. Dan semua sumber dari Tuhan. Maksud saya, semua visi dari Tuhan selalu ada tantangan. Makanya kita sebagai orang percaya, kalau kita mau punya kekuatan visi, maka pasti ada tantangan. Justru masalah itu akan membuat kita menjadi semakin kuat. Visi akan tetap hidup jika kita berhubungan baik dengan Tuhan. Main? Dan visi itu akan mati ketika kita melupakan Tuhan. Ketika kita menjauh dari Tuhan. Ingat Yusuf, 13 tahun dia mengalami keadaan yang sulit. Papanya pikir dia mati karena saudara-saudaranya berkata bahwa dia diterkam binatang buas. Papanya sudah tidak punya pengharapan. Anak muda ini berjuang seorang diri. Dia semakin dekat dengan Tuhan. Dan semakin percaya bahwa semua yang dia alami ini adalah sebuah proses Tuhan yang membawa dia semakin dekat dengan visi. Ketika waktunya dia diangkat menjadi Perdana Menteri. Dia sadar diri. Bahkan dia menamakan anak yang pertama
yaitu Manasye. Maksud saya Efraim, yang artinya melupakan kesusahan di rumah bapak. Dia tidak ingat semua yang terjadi di rumah bapak, tidak ingat kelakuan kakak-kakaknya yang jahat. Dia melihat bahwa itu merupakan sebuah proses yang membawa dia lebih dekat kepada tujuan. Sekalipun yang dia alami itu nggak enak, ya, dijual menjadi budak, dan dikatakan bahwa digoda oleh Tante Potifar, dilemparkan ke dalam penjara, dilupakan oleh juru minuman, bahkan sampai waktunya tiba, baru ingat dan kemudian menerjemahkan mimpi Firaun dan diangkat menjadi Perdana Menteri. Visi itu laksana, kalau saya umpamakan seperti sebuah lilin kecil yang hidup, atau yang ditaruh dalam ruangan yang gelap. Dan kalau Bapak Ibu dan saya masuk dalam ruangan yang gelap, maka saya percaya bahwa lilin itu yang akan menjadi pusat perhatian kita, yang akan menuntun kita, pusat daripada mata kita untuk bagaimana dia akan menunjukkan arah jalan, dia akan menuntun kita ke arah yang benar, sehingga kita tidak jatuh atau terjerumus ke dalam jurang. Sama, kita hidup di dunia yang penuh dengan kegelapan. Setiap menit itu bagi kita adalah kegelapan karena kita nggak tahu apa yang terjadi di sana. Visi itu laksana sebuah lilin. Saya percaya ketika Tuhan ada pada kita, dalam kita, maka dia terang. Dan Tuhan berkata, kita juga jadi terang. Jadi orang yang punya visi artinya dia jadi terang. Bukan cuma untuk diri sendiri, tapi terang bagi dunia. Dunia ini sedang ada dalam kegelapan, maka kita adalah terang dunia. Dan visi itulah yang menuntun kita ke arah Tuhan. Di mana Tuhan tunjukkan pada kita, ke arah mana kita akan berjalan. Orang akan melihat hal-hal hebat, hal-hal ajaib. Karena itu Bapak Ibu, marilah jujur pada diri sendiri. Jujurlah dan akuilah kekuatan. Bahkan akuilah kelemahan kita. Kita punya kekuatan, kita juga punya kelemahan. Agar kita dapat punya kesempatan untuk datang berdoa memohon pada Tuhan. Untuk dia terus menopang kita dengan anugerah dan kekuatannya yang unlimited. Ketika kita mendapatkan visi. Karena kita ketika dapatkan visi, kita berbagi visi dengan orang lain. Belum tentu semua orang mendukung visi kita. Yusuf berbagi visi dengan orang yang salah. Kemudian mereka cemburu kepada dia dan melemparkan dia ke dalam sumur dan menjual dia. Tapi papanya menyimpan dalam hatinya. Ketika Anda dapat visi dari Tuhan, jangan cerita kepada sembarangan orang. Ceritalah kepada orang yang mendukung visi Anda. Supaya Anda semakin ditopang, dibawa naik, dan menopang Anda, menjaga Anda, sehingga Anda dibawa untuk memuliakan Tuhan. Nah, kehidupan, saya percaya perjalanan kita masih sangat panjang. Karena visi tidak hidup dalam satu hari, tapi membutuhkan sebuah perjuangan yang panjang. Tetesan keringat, semangat, ya, kelelahan kita, keputusasaan kita, ya, itu tidak akan sia-sia ketika kita tahu bahwa semua yang kita kerjakan itu untuk memuliakan Tuhan. Ketika seseorang menemukan visi, hidupnya akan berubah. Bapak Ibu tulis, ketika saya menemukan visi, hidup saya akan berubah. Ia bukan lagi pecundang, tapi dia seorang pemenang. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, ketika saya menemukan visi, maka hidup saya akan berubah. Saya bukan pecundang, tapi saya adalah seorang pemenang. Amin. Integritas dan kejujuran harus kita bangun. Harus mempengaruhi hidup kita ketika Anda menerima visi dari Tuhan. Itu hal yang penting. Seperti Yusuf yang hidup tidak bercela, yang punya integritas dan punya kejujuran. Tuhan mau kita meneladani orang ini. Yang hidupnya jujur, di tengah-tengah situasi yang tidak mengenakan. Ini anak muda, Bapak Ibu. Tapi Tuhan pakai dia untuk menjadi contoh bagi kita. Bagaimana menerima visi dan menjalani visi, sampai visi itu digenapi. Melupakan orang-orang yang salah mengerti, menjual dia, mengkhianati dia, mengampuni mereka, dan tidak melupakan kesalahan mereka. Dia selalu arahkan kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang menyuruh aku datang lebih dulu, supaya bisa menyelamatkan satu bangsa. Ada orang yang ketika dia pada posisi puncak, dia menghancurkan orang-orang yang menyakiti dia ketika dia ada di
dalam keadaan masih dibawa, melecehkan dia. Dan dia membuang mereka, dia menghancurkan mereka. Orang ini akan mudah dilupakan. Tapi orang yang seperti Yusuf ini akan tetap dikenang. Melupakan kesalahan orang lain, kejahatan orang lain dibalas dengan kebaikan. Niat jahat mereka dibalas dengan hal-hal yang baik, memberi makan mereka, menghidupi mereka. Karena dia tahu, dalam setiap masalah dan pencobaan, Tuhan hanya pakai mereka menjadi alat untuk menguji hatinya. Hal ini juga sama. Sebuah visi akan tetap hidup di hati orang yang jujur dan berintegritas. Tuhan memberkati kita pagi hari ini. Bapa di sorga, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Biarlah kami hidup di dalam visi dan mimpi-mimpi Tuhan. Untuk melihat perkara-perkara ilahi, perkara-perkara besar terjadi. Tuhan, kami mau mencari Engkau, karena visi datang daripada Engkau. Kami mau semangat melakukan visi ini. Dan kami mau tinggal di dalam menghidupinya. Kami mau punya integritas, mau punya kejujuran, sehingga orang melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Materaikan dalam hati kami, dalam nama Yesus. Berdoa kepada Nelke Singkei. Pusing, telinga sakit, aku katakan sembuh dan pulih dalam nama Yesus. Kekuatan Tuhan berikan kepada Ibu Nelke. Berdoa kepada Dion. Rumahnya terjual dan orang membeli dengan harga yang terbaik dalam nama Yesus Tuhan. Berdoa kepada Juliana Kale. Pemulihan dalam keluarga. Dan anak-anaknya semakin lebih dekat dengan Tuhan. Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berdoa kepada Alvin, supaya dia mendapat pekerjaan yang terbaik. Pemulihan hati. Hati yang mau berkorban dan cinta akan Tuhan. Berdoa kepada Samuel Sigi, supaya dia mendapatkan pekerjaan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa kepada semua jemaat yang datang di pagi ini. Supaya mereka punya visi. Supaya mereka hidup tidak jadi liar. Tapi mereka hidup terkontrol. Ketika sebuah visi mereka terima dari Tuhan. Maka mereka tahu ada tantangan, ada persoalan, ada masalah. Tapi mereka juga tahu bahwa itu semua adalah kendaraan, persoalan, masalah adalah kendaraan untuk membawa mereka lebih cepat sampai kepada tujuan. Kami mau melihat semua yang terjadi dalam kehidupan kami dengan cara pandang Tuhan. Dan tidak melihat apa yang terjadi ini dengan cara pandang kami sendiri. Karena kami bisa berpikir salah. Tapi ketika kami melihat dengan cara Tuhan, kami bisa melihat jauh melampaui yang dapat dilihat oleh orang lain. Jauh melebihi yang dapat orang lain lihat. Dan melihat sebelum orang lain melihat. Biarlah kekuatan, anugerah, kebaikan Tuhan ini turun dalam setiap hidup kami. Termeterai dalam hidup kami. Untuk nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang